قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah, persoalan sihir merupakan satu kriminal kejahatan paling klasik, karena Allah mengatakan pada surat Ad-Dhariyat ayat 52, semua para rasul, para nabi itu dituduh tukang sihir. Berarti sihir itu sudah ada sejak awal kenabian. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Jadi semua nabi itu dituduh tukang sihir dan majnun. Dan ini gelar paling jelek. Makanya di dalam rangka menegakkan dakwah, di dalam rangka menyampaikan risalah, seandainya kita itu difitnah, dituduh dengan gelar-gelar yang mungkin menjijikkan, kita tidak perlu mundur, kita tidak perlu kecil hati, ya. Karena semua para rasul, para nabi itu dituduh kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Nah, sekarang kita akan menyoal
sihir menurut arti bahasa. Secara bahasa, sihir adalah sesuatu yang sumbernya tersembunyi, samar dan tidak terlihat secara jelas. Jadi tidak terlihat jelas asal usulnya, dari mana, siapa yang membuat, kapan masuknya, itu tak ada yang tahu. Ya. Makanya di sana disebutkan penjelasan yang sangat menarik juga dapat dikatakan sihir. Kenapa? Karena masuknya, menariknya pikiran kita itu secara halus, tidak terasa. Makanya kata Raghib Al-Asfahani mengemukakan bahwa sihir itu dipergunakan untuk beberapa pengertian. Tuh, perhatikan di halaman pertama masih. Pertama, sihir yang berarti suatu tipuan dan ilusi yang tidak mempunyai hakikat sama sekali, seperti apa yang dilakukan para pesulap. Jadi orang yang mau melakukan sulapan itu sedang mensihir alias mengecoh, menipu pandangan dari apa yang sedang dilakukannya karena kecekatan tangannya. Begitu juga yang dilakukan tukang namimah. Makanya orang yang tukang namimah, fitnah, itu dikatakan apa? Tukang sihir. Kenapa? Karena dia bisa mengecoh, menipu. Orang yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, akhirnya terkecoh. Makanya ketika Allah mengomentari tentang sihirnya ini, tukang sihir Fir'aun, qala alqu falamma alqaw saharu. Ma makna saharu? A'yunan nas, mengecoh, menyilaukan, menipu. A'yunan nas, mata manusia. Jadi orang yang melihat itu apa? Tertipu, terkecoh. Kedua, sihir yang berlangsung dengan meminta bantuan setan dengan cara melakukan pendekatan kepadanya. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah dan juga surat Al-Jin. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Dan di dalam surat Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijani minal jinni. Jadi antara jin dengan manusia ada kesepakatan untuk saling membantu. Karena manusia memberikan persembahan, kesyirikan, kemaksiatan, maka jin memberikan juga kebutuhan hajatnya tukang sihir tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam sihir menurut istilah syar'i. Fakhrul Razi mengemukakan menurut istilah syariat, sihir hanya khusus berkenaan dengan segala perkara yang lembut sebabnya, yang tampak dalam hayalan tidak seperti hakikat yang sebenarnya, dan muncul dalam bentuk tipuan dan ilusi. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, sihir adalah buhul, mantra-mantra, jambi-jambi yang diucapkan secara lisan, diungkapkan melalui tulisan. Raja-raja, ya, biasanya ditulis di kertas, di kulit kambing, di kulit sapi, kerbau, bahkan di antara mereka menulis di kulit kijang, atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan. Makanya kenapa orang yang sakit kadang sembuh ke tukang sihir, karena memang pengaruh sihirnya. Ya, pikirannya dihipnotis, badannya diberikan pengaruh reaksi sehingga tampak sembuh. Tapi nanti setelah pulang sakit lagi. Atau bahkan hati atau akal orang yang disihir tanpa berinteraksi secara langsung dengannya. Sihir ini mempunyai hakikat
Di antaranya ada yang dapat membunuh. Ya. Jadi sihir itu bisa membunuh. Ya. Membuat sakit. Ada yang bertahun-tahun muntah-muntah, ada yang bertahun sekarang ini penyakit perut nggak sembuh-sembuh, ada yang bertahun-tahun kepalanya pusing, terus kaku lehernya. Membuat seorang suami tidak dapat mencampuri istrinya. Nah ini fenomena paling banyak. Karena umpamanya dia dilamar ditolak, dibikin siapapun yang melamar dia itu gagal. Dan itu banyak sekali. Intinya fenomena sihir yang paling laris, paling banyak dari zaman dulu sampai sekarang adalah apa? Masalah laki dengan perempuan. Makanya antum kalau baca di dalam surat Al-Baqarah apa? Fayata'allamuna ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Memisahkan antara laki dengan perempuan, suami istrinya. Mempunyai terus memisahkan suami dan istri dari istrinya, atau membuat salah satu dari satu pihak membenci pasangannya. Masya Allah, sudah mau lamaran nggak jadi, batal, atau sudah menikah tiba-tiba satu dengan yang lainnya saling membenci. Ya. Imam Ibnu Qayyim mengungkapkan sihir adalah gabungan dari berbagai pengaruh ruh-ruh jahat serta interaksi berbagai kekuatan alam dengannya, jadi terutama alam gaib. Ya, mungkin ada unsur jin, unsur arwah yang ada di alam kubur, ya. Itu undang lagi, ya. Orang-orang kafir itu kan rohnya di mana? Diletakkan oleh Allah, inna kitabal fujjari lafi sijjin. Sijjin itu mana? Di bawah kerak bumi. Para ulama mengatakan diundang lagi. Karena Nabi Sulaiman aja itu memenjarakan jin-jin yang tidak nurut itu di bawah, di mana? Di bawah bumi. Dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman. Dan nanti akan keluar. Masya Allah. Berarti jin itu umurnya panjang. Dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, nanti akan keluar mengajarkan orang Al-Quran padahal bukan Al-Quran. Itulah yang dimaksud dukun. Masya Allah. Nanti mengklaim ini Al-Quran, ini berasal dari Quran, padahal hanya tulisan Arab. Karena banyak orang yang tidak tahu bisa membedakan antara bahasa Arab yang Al-Quran bukan Al-Quran, percaya, dibeli mahal. Syekh Abdurrahman Al-Syekh dalam Fathul Majid berkata bahwa Abu Muhammad Al-Maqdisi dalam Al-Kafi berkata, sihir adalah azimat, jambi-jambi atau bukhul-bukhul yang bisa memberi pengaruh pada hati dan badan. Azimat berupa apa? Benda, entah kantong kecil, atau bisa cincin, bisa sabuk, atau jambi-jambi hanya sekedar bacaan-bacaan. Bukhul ikatan. Makanya ada pernah seorang yang tidak mempan ditembak di Sumatera, ya. Kemudian akhirnya polisi tersebut, polisi sunnah yang nangkap, ditembak kakinya, baca bismillah, tembus. Ternyata ditemukan dia itu bikin bukhul, isinya itu guntingan kertas Al-Quran yang sudah dicelup dengan darah haid. Itu apa namanya? Bukhul yang bisa memberi pengaruh, membuat badan sakit, mampu membunuh, memisahkan suami istri, bahkan memberikan kekebalan tadi. Jadi sihir secara bahasa adalah sesuatu yang halus, lembut, sementara menurut istilah syariat sihir bisa berbentuk azimat,
santet, teluh, magic atau ramuan-ramuan yang mampu memberikan pengaruh secara fisik seperti sakit, membunuh, memisahkan antara suami dengan istri, dan mempengaruh secara rohani seperti gelisah, bingung, menghayal. Makanya awal orang itu kena sihir dibikin pikirannya itu apa? Buyar. Pikirannya tidak konsen, tidak fokus, akhirnya banyak menghayal. Bengong ya. Tidak fokus ya, matanya itu menerawang. Itu tanda orang kena sihir. Akhirnya sampai bisa gila, stres atau gangguan jiwa yang lainnya. Tuh ya. Tapi sejarah timbulnya sihir. Ikhwas sekalian, sihir itu tadi dikatakan di dalam surat Ad-Dariyat sejak zaman awal kenabian. Tidaklah ada nabi diutus melainkan dituduh tukang sihir. Tapi sihir itu mulai merunya, mulai menyebar luas pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian sudah mulai menjadi suatu buku, ya, ada panduannya, bisa dipelajari itu pada zaman Nabi Sulaiman. Nah, ini yang perhatikan di dalam bukunya halaman 121. Nih. Jadi diriwayatkan oleh Imam As-Sudi bahwa beliau berkata, dahulu kala setan-setan naik ke langit, ya, naik ke langit mencuri kabar langit. Ini menunjukkan benar yang dikatakan oleh Rasulullah, jin itu ada 3 lapis, ada 3 jenis. Jin bangsa terbang yang bisa terbang di luar angkasa, jin yang seperti manusia, jadi bentuknya dan juga tubuhnya, dan ada jin bangsa hewan ternak. Ya, makanya inilah yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya tentang beristinja dengan kotoran hewan ternak. Rasulullah melarang, mengatakan apa? Itu adalah makanan ikhwanikum minal jin. Hadza ta'amu ikhwanikum minal jin. Itu adalah makanan saudara kamu dari kalangan jin. Cuma ketika makan, pas makan, kotoran tersebut kembali kepada asalnya. Kalau rumput kembali rumput lagi, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis mulianya. Kan dikatakan oleh Rasulullah, yajidu ma yakunu awfara minal laham. Jadi yang manusia kan makan tulangnya. Rasulullah juga melarang istinja dengan tulang. Kenapa? Itu adalah makanan ikhwanikum minal jin. Ketika dipegang itu tulang, yajid ma yakunu awfara minal laham, kembali dagingnya lebih segar daripada sebelumnya. Ini Rasulullah SAW tegaskan seperti itu. Nah, hadirin sekalian, dulu di kalangan setan ini mencuri kabar langit. Kemudian kabar langit itu sebetulnya adalah kabar yang mau disampaikan malaikat kepada para nabinya. Sebelum jatuh kepada nabinya, itu dicuri oleh jin. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang dilempar sama jin oleh apa? Oleh jin dengan apa? Nujum, yaitu bintang. Nah, ketika dia berhasil satu, disampaikan kepada dukun, dicampur dengan 100 kedutaan. Nah, hal ini menyebar di kalangan Bani Israel pada zaman Nabi Sulaiman. Bahkan dipelajari. Bahkan sudah beberapa di antara mereka menulis dalam buku. Ada panduannya. Siapa saja bisa mempelajari dengan mudah sihir-sihir tersebut. Akhirnya
diketahui oleh Nabi Sulaiman disimpan di bawah kursinya. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman meninggal dunia, maka setan menjelma manusia memberitahu kepada Bani Israel, sesungguhnya Nabi Sulaiman itu hebat karena bekat sihir yang dia pelajari. Kalau kamu ingin tahu, saya tunjukkan buku-bukunya ada di bawah kursinya dia. Akhirnya dia pergi dengan beberapa tokoh Bani Israel. Tapi setan tersebut tidak mampu mendekat. Ayo kamu ke sini. Tidak. Saya cukup di sini aja. Coba tunggali. Nanti kalau bohong, bunuhlah saya. Setan mencoba untuk mengumbar janjinya. Ternyata ditemukan buku tersebut. Akhirnya buku diambil. Kata setan, dengan inilah Nabi Sulaiman itu bisa menaklukkan jin, bisa menaklukkan hewan, semut, semuanya. Maka pelajarilah. Sejak itulah dia mulai pelajari terus, menyebar di kalangan Bani Israel, sampai akhirnya diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diutuslah Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di saat Rasulullah diutus, berita Nabi Sulaiman mengajarkan sihir didukung oleh dua malaikat Jibril Mikail yang menurunkan datang dari Allah, maka Allah bersihkan hal tersebut dari kedua malaikat dan dari Nabi Sulaiman, dari firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Mereka hanya mengikuti apa saja yang diajarkan setan pada masa kekuasaan Nabi Sulaiman. Pembersihan. Jadi tidak benar yang mengajarkan sihir itu adalah Nabi Sulaiman. Dan tak benar kalau sekarang yang menurunkan sihir yang datang dari Allah kepada Nabi Sulaiman itu Jibril Mikail. Tak benar. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Syaitanlah yang mengajarkan kepada manusia sihir itu. Wa ma unzila 'alal malakaini. Allah juga tidak pernah menurunkan sihir itu kepada kedua malaikat. Siapa? Jibril Mikail. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Ya. Kemarin saya jelaskan, apakah Harut Marut ini nama dua malaikat itu? Artinya kembali kepada kedua malaikat tadi atau kembali kepada setan? Menurut pendapat yang rajih, yang kuat, inilah yang dikuatkan oleh Imam At-Tabari, kembali kepada setan, badal dari setan. Berarti walakinna syayatina, yang tidak lain setan itu adalah Harut Marut. Makanya Haruta wa Marut mansub, bukan majrur. Tapi kalau dikembalikan kepada malakain, Haruta wa Marut majrur. Karena ini lafadz ghairu munsharif, maka jernya tandanya dengan fathah. Tapi yang kuat, yang sahih, kembali kepada syaitan. Gak mungkin malaikat itu menjelma menjadi makhluk yang akhirnya jahat, yang akhirnya mengajarkan sihir. Gak mungkin. Dan konteksnya ayat ini tidak lain tidak bukan Allah ingin membersihkan malaikat. Kok malah jadinya tertuduh? Artinya kalau kita kembalikan Harut Marut itu malaikat, ini bukan ayat membersihkan kedua malaikat itu, malah menuduh dua malaikat itu mengajarkan sihir. Pada konteksnya Allah sedang membersihkan bahwa Nabi Sulaiman tidak mengajarkan sihir. Allah ingin membersihkan kedua malaikat, yaitu Jibril Mikail, tidak pernah menurunkan sihir kepada Nabi Sulaiman. Tapi syaitanlah yang pertama kali, tidak lain adalah Harut Marut, yang mengajarkan kepada manusia sihir.
Ya, ketika mengajarkan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini menunjukkan bahwa sihir itu kebanyakan adalah kufur. Makanya di antara para ulama seperti Syekh Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin memutuskan, menegaskan hukuman tukang sihir adalah dibunuh. Kenapa? Karena rata-rata sihir itu mendatangkan kekufuran, kesyirikan. Jarang sekali sihir itu bisa tembus, sihir itu bisa berhasil tanpa melakukan kekufuran dan kesyirikan. Ya, makanya kalau sekarang tukang sihir itu makin berani, makin mau melakukan kesyirikan, kekufuran, maka sihirnya itu paling top. Makanya ada sihir dengan cara saat buang hajat di toilet mengenakan sandal terbuat dari mushaf, sambil buang hajat mantranya dibaca. Ini sudah super kufur ini. Ya. Sudah kufurnya klimaks. Ada di antara mereka sedang dalam keadaan junub, kemudian mushaf diletakkan di kursi, didudukin. Ketika saat duduk di atas mushaf, dia baca mantranya. Undang jin, sumpah dengan nama jin, semuanya syirik. Makanya dari situ setan mau mengabulkan permintaannya. Maka betul yang dikatakan oleh para ulama tadi, rata-rata semua bantuan jin kepada dukun itu mengandung unsur kekufuran dan kesyirikan. Abu Bakar Ar-Razi mengungkapkan bahwa macam-macam sihir sekarang. Ada sihir orang-orang Khildan dan Kisdan, para penyembah bintang-bintang. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang itu mampu mengatur dan mengendalikan alam ini. Nah, ini sampai hari ini masih tersisa beberapa ajaran mereka bahwa ada orang lahir sesuai dengan bulannya, nasibnya diramal. Itu dari sihir ini. Umpamanya lahir bulan Juni, bintangnya ini, bulan Juli bintangnya ini, nasibnya seperti ini. Contoh, yang lahir bulan Juli itu bintangnya adalah Gemini, rizkinya di barat, makanya kalau merantau harus ke barat. Kalau pengen sukses, nanti jodohnya di utara, matinya di timur, dan sakit-sakitan kalau ke selatan. Dan anehnya itu dipercaya banget. Dan dulu biasanya ada di kolom koran, ya. Dan ternyata di sekalian ramalan-ramalan nasib itu yang ngisi itu wartawan. Coba. Padahal nasib wartawannya aja tak jelas, ya. Dia ngisi Januari, Februari, Maret, April, seterusnya. Makanya semuanya itu adalah bohong. Kedua, sihir orang-orang yang suka berilusi, menghayal, sehingga mempunyai imajinasi jiwa yang kuat. Mereka berpendapat bahwa imajinasi itu mempunyai pengaruh, yaitu bahwa manusia dapat berjalan di atas pelepah yang diletakkan di atas permukaan tanah, tetapi dia tidak bisa berjalan di atasnya jika dibentangkan di atas sungai atau semisalnya. Selebih lanjut, Abu Abdullah Ar-Razi mengemukakan bahwa para dokter telah sepakat untuk melarang orang yang suka mimisan, mengeluarkan darah dari hidung, melihat objek yang berwarna merah. Kenapa? Karena dari ilusinya nanti dia itu bisa mudah mimisan. Makanya orang yang suka mengeluarkan darah dari hidung itu disarankan untuk tidak melihat objek yang berwarna merah. Segala sesuatu yang berwarna merah, apalagi merah segar. Dan orang yang kesurupan untuk melihat berbagai benda yang berputar-putar,
Yang demikian itu tidak lain karena jiwa itu diciptakan untuk selalu terpikat dengan ilusi-ilusi itu. Yang ketiga, sihir meminta bantuan kepada arwah yang bersemayam di dalam bumi. Nah, itu tadi. Karena ada jin-jin yang dipenjarakan oleh Nabi Sulaiman dan nanti di akhir zaman akan keluar. Masya Allah. Nabi Sulaiman hidup pada abad berapa mas? Sebelum Masehi. Tafadhal. Ya. Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman, Nabi siapa? Aduh. Nabi Nabi Sulaiman, Nabi Kan gini, setelah Nabi Musa itu ada masa senggang, terus kemudian hadirlah Talut kemudian perang dengan Jalut. Di antara pasukan ada anak bocah yang tidak lain adalah Nabi Daud, tapi punya keahlian untuk apa? Untuk lempar ke tepil. Kemudian setelah Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman masa vakum, ada Nabi Ilyas, ada Nabi Yunus, ada Nabi siapa? Zakaria, ada Nabi Yahya, kemudian ada Nabi. Nah, di sekitar ini juga ada Nabi yang makamnya, yang kuburannya, yang pernah jenazahnya ditemukan oleh pada zaman Umar bin Khattab siapa? Daniel. Ini zaman ini semua. Nah, baru setelah itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa pun tidak lama, ya. Kemudian setelah itu muncul masa fatrah. Berarti Nabi Sulaiman abad berapa? Sekitar 500-400 sebelum Masehi. Gitu. 300-an lah, 400 ke 300. Karena Nabi Musa itu 500 ke 400. Jadi baru kemarin. Berarti nanti sekarang sudah berapa? 2024 Masehi, berarti sudah 2500 Masehi kurang lebih. Itu pun kata Rasulullah nanti jin-jin itu akan keluar mengajarkan, berarti Masya Allah jin itu ada yang umurnya sampai 3000 tahun, ada yang sampai 4000 tahun. Makanya mereka meminta bantuan kepada para arwah yang bersemayam di dalam bumi dari bangsa jin. Mereka terbagi menjadi dua kelompok, jin mukmin dan jin kafir. Yang tidak lain jin kafir tersebut adalah setan. Selanjutnya orang-orang yang berpengalaman dan orang-orang yang suka melakukan eksperimen telah menyaksikan bahwa berhubungan dengan roh-roh bumi ini berlangsung melalui amalan-amalan yang cukup mudah dan dengan mantra yang tidak banyak serta kepulan asap menyan. Jenis ini disebut dengan azimah dan usaha melakukan perdukunan. Ini banyak dilakukan oleh dukun cara ini. Ya, dan gampang. Pokoknya syarat paling utama untuk menjadi dukun sukses itu paling gampang apa? Berani melakukan kesyirikan sama kekafiran. Itu aja. Dijamin sukses. Jadi gampang. Gimana? Mau coba? Iya. Yang keempat, ilusi, hipnotis dan sulap. Dasar pijakan praktek ini bahwa manusia seringkali melakukan kesalahan dan hanya terfokus pada suatu hal saja dan tidak pada yang lainnya. Contoh, ketika ada atraksi, orang itu akan lebih fokus pada gerakan tangan pesulap, tidak melihat kanan kirinya sedang apa. Sampai ada telur yang masuk ke ini, lengannya juga ngerti.
Dan saking pinternya cara melakukan itu. Makanya tidakkah Anda memperhatikan pesulap ulung yang memperlihatkan sesuatu yang bisa membuat para penontonnya tercengang serta menarik perhatian mata mereka kepadanya, sehingga apabila pandangan mereka sudah sibuk dan terfokus pada sesuatu itu, maka si pesulap tersebut akan melakukan hal lain dengan cepat. Makanya kan begini ya, melakukan lama sekali gerakan-gerakan sebetulnya untuk mancing perhatian para penonton ke gerakan yang satu itu. Wah, itu mau keluar apa? Dan keluarnya di mana juga nggak ngerti kan? Padahal dari kanan kirinya sudah disiapkan itu. Kayaknya ini trik pesulap namanya. Jika si pesulap itu diam dan tidak berbicara untuk mengalihkan pikiran kepada kebalikan dari apa yang ingin ia kerjakan, sedang jiwa dan ilusi terfokus kepada apa yang hendak dikeluarkannya, niscaya para penonton akan mengerti setiap apa yang dikerjakannya. 5. Berbagai tindakan menakjubkan yang muncul dari hasil penyusupan alat-alat secara seimbang dan sesuai dengan ilmu rancangan bangunan. Kalau ini sihir yang halal. Ya, artinya apa? Adanya suatu bentuk rancang bangunan yang menarik, kadang yang aneh. Kadang bikin pagar unik, bikin menara unik. Keunikan ini juga bagian daripada sihir. Tapi kalau sihir ini tak mengapa. Antum kadang-kadang lihat orang bisa menyusun benda dengan tinggi, nggak jatuh. Bahkan ada orang yang naik ya, sampai tinggi sekali, bisa itu, padahal yang di bawah cuma 4 orang. Ini, ya. Abu Abdullah Ar-Razi mengungkapkan bahwa di antara penyusunan alat-alat ini adalah penyusunan otak jam. Pada hakikatnya hal tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai sihir karena ia memiliki sebab musabab yang pasti dan meyakinkan orang yang benar-benar memperhatikan pasti akan mampu melakukannya juga. Ini ya. Yang keenam, memakai bantuan dengan obat-obatan khusus seperti orang yang mencampur dalam makanannya obat bius yang bisa menghilangkan kesadaran akal. Bahkan Pak, pernah ada orang di zaman Ibnu Taimiyah tidak mempan dibakar. Ternyata sebelum atraksi badannya ini dibalut dengan satu zat. Ya. Makanya dia masukkan tangannya ke gorengan, padahal apinya itu sedang menyala minyaknya itu sedang menguap, nggak ada masalah. Ternyata ini sudah dilapisi anti bakar. Itu. Dengan lemah-lemah aja, sederhana, lemah. Dan orang melihatnya bening, nggak ada apa-apa. Nih lihat, tangan saya akan saya celupkan ke minyak yang sedang mendidih. Oh, tak mengapa. Itu. Bahkan kadang-kadang badannya dibakar semuanya. Gitu, ya. Tapi ada yang benar-benar mendapatkan bantuan dari jin. Dibacok tidak mempan, dilindas truk tidak mengapa, bahkan digulung di dalam kawat yang berduri. Itu nyata. Artinya itu nyata memang kekuatan berdasarkan bantuan dari jin. Itu banyak dilakukan dulu pada zaman, kalau di Indonesia 65 PKI. Nomor 7, ketergantungan hati. Nah, ini tukang sihir mengaku bahwa dia mengetahui nama yang maha agung dan bahwasanya jin mentaati dan tunduk patuh kepadanya pada banyak perkara. Jika orang yang mendengarkan itu mempunyai kemampuan akal yang lemah, maka dia akan terpikat dengan cerita-cerita aneh sang dukun, padahal nggak ada, padahal tak benar. Cuman karena dia pikirannya lemah, hatinya lemah, sedang butuh pengobatan, maka cerita-cerita yang tidak benar itu menjadi benar. Akhirnya jiwa kita tergantung. 8, usaha melakukan pergunjingan, ghibah, namimah juga bagian daripada itu. Nah,
perbedaan antara mukjizat, karomah dan sihir. Gini aja. Kalau mukjizat secara singkat diberikan hanya kepada nabi dan rasul sebagai bentuk penguatan terhadap risalahnya. Kalau karomah diberikan yaitu kejadian luar biasa yang diberikan kepada orang-orang soleh, bertakwa, beriman yang bukan nabi, bukan rasul. Kalau sihir diberikan kepada dukun dan mereka tidak diberikan kecuali setelah melakukan kesyirikan, kekufuran, minimal kemaksiatan. Bahkan orang yang bisa mempersembahkan kepala bayi, kepala manusia kepada jin, bantuannya akan lebih besar dari orang yang hanya menyerahkan kepala sapi atau kerbau. Yang bisa menyerahkan kepala sapi, kerbau akan lebih besar daripada kambing dan seterusnya, apalagi cuman telur. Nah itu mah kecil kalau telur. Ini dalil-dalil tentang adanya sihir antum melihat di dalam bukunya 127. Makanya kalau orang tidak percaya adanya sihir, bacakan ini ayat-ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah tadi ayat 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Terus berikutnya surat Yunus ayat 77. Qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihus sahirun. Ketiga, firman Allah dalam surat Yunus juga 81. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Yang keempat, di dalam firman Allah surat Thaha ayat 67 69. Fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Artinya kalau sudah dilawan dengan keimanan, ketakwaan dan dilawan dengan kekuatan kenabian, maka sihir itu tidak ada apa-apanya. Begitu juga kita bisa lihat di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122 dalil adanya sihir. Lagi-lagi ayat yang menjelaskan tentang Nabi Musa melawan tukang sihirnya Fir'aun. Wa awhayna ila Musa an alqi 'asa fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun. Nah, begitu juga surat Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bahkan dua ayat ini dibacakan oleh Jibril dan Mikail untuk menyembuhkan Rasulullah ketika kena sihir. Nah, ini mulai kita masuk ke dalil-dalil dari sunnah, yaitu Rasulullah sendiri tersihir. Yang mensihirnya adalah orang Yahudi Lubaid bin Aqsam. Disihir di sumur yang namanya Darwan. Kemudian akhirnya diambil bukhul sihirnya, kemudian dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, dan kemudian dibacakan Muawwidzatain oleh Jibril, dan Rasulullah akhirnya sembuh. Dan Masya Allah Pak, di sekitar sumur itu kurmanya itu mati semua, saking dahsyatnya itu. Jadi pohon-pohon kurma itu mati, ya, akhirnya membentuk kepalanya itu seperti kepala setan, kata Rasulullah. Mati. Itu menunjukkan saking dahsyatnya sihir itu. Dan Nabi aja tembus. Coba. Nah, ada sebagian orang yang mengingkarinya, Rasulullah nggak mungkin tersihir. Gimana? Dia kan maksum, itu kan melemahkan apa? Kenabian. Dijawab oleh para ulama. Di antaranya di sini Imam Al-Maziri menegaskan sihir yang mengenai Rasulullah itu tidak mengenai hatinya dan pikirannya, sehingga tidak mungkin
Wah, jangan-jangan nanti Rasulullah disihir harusnya mengucapkan ayat A menjadi B, yang harusnya la taghdab menjadi ighdab, marahlah. Hadirin sekalian, ketahuilah sihir yang menimpa Rasulullah hanya menimpa jasadnya. Kalau menimpa jasadnya itu macam penyakit dari penyakit yang lainnya. Artinya kalau Rasulullah bisa sakit, bisa enggak Nabi itu sakit? Bisa. Rasulullah kenapa? Artinya Rasulullah juga sangat mungkin untuk terkena pengaruh sihir, namun pengaruhnya itu cuma di badannya, tidak di hati dan otaknya. Dan kenapa kita tidak mengatakan mustahil? Nabi Musa aja Pak, terpengaruh enggak dengan sihirnya Fir'aun tadi? Terpengaruh. Dihayalkan seakan-akan Nabi Musa melihat apa? Ular. Padahal itu tambang, hanya dilempar. Dihayalkan di dalam pandangannya Nabi Musa seakan-akan Nabi Musa melihat apa? Ular. Padahal bukan. Terpengaruh enggak Nabi Musa? Kenapa kita tidak tolak? Dan itu penegasan ayat Allah. Dengan demikian, hadis yang ada di dalam Bukhari Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah tersihir, merupakan suatu perkara yang nyata dan ijma' para ulama, dan tidak perlu kita ingkari, karena itu jenis gangguan di antara gangguan penyakit yang lainnya yang mengenai jasadnya Rasulullah. Jangankan begitu, Nabi Musa itu terpengaruh pandangannya, penglihatannya, bukan hanya badan, ini penglihatan. Bahkan hatinya Nabi Musa juga takut melihat itu. Khifatah tadi, khifah. Fa'ujasa fi nafsi khifatan Musa. Insyaallah. Yang demikian ijma' para ulama. Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi menegaskan, para ulama telah berbeda pendapat mengenai hakikat sihir dan macam-macamnya. Mayoritas dari mereka mengatakan bahwa sihir itu bisa memberikan pengaruh terhadap kematian dan sakitnya seseorang tanpa adanya sesuatu yang datang kepadanya secara nyata. Imam Ibnu Qudamah mengatakan sudah merupakan suatu hal yang populer di kalangan masyarakat umum, di mana ada pasangan suami istri yang telah melakukan akad nikah, tetapi sang suami tidak kuasa mencampuri istrinya. Dan jika akad pernikahannya telah putus, mantan suami itu baru bisa melakukan hubungan badan, yang setelah dia telah tidak mungkin mencampurinya. Berita ini mencapai derajat mutawatir dan yang tidak mungkin diingkari. Nah, ini membantah syubhat. Tadi Rasulullah SAW tidak mungkin disihir, dibantah oleh para ulama. Bahwa Nabi Musa alaihissalam di dalam surat Toha tadi dikatakan qulna la takhaf. Berarti apa? Nabi Musa takut. Innaka antal a'la walqi ma fi yaminika talqab ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujada. Akhirnya tukang sihir itu sadar, tobat, sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Sihir termasuk syirik dan kufur. Untuk lihat alasannya, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sihir mengandung unsur pengakuan terhadap gaib, padahal qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dan dikatakan oleh Rasulullah, ijtanibul sab'al mubiqat, di antara 7 dosa yang menghancurkan, di antara 7 dosa yang sekarang ini merusak tatanan adalah apa? Sihrun, sihir. Ada syirik billah, as-sihr, wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, wa aklur riba, wa aklu malil yatim, wa tawalli yawmaz zahf, wa qadful muhsanatil mu'minat. Baik. Hukum berobat kepada tukang sihir jelas kalau dia membenarkan kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul.
faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tapi kalau datangnya cuman iseng, maka lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tapi kalau datang ingin iqamatul hujjah, maka dapat pahala besar. Jadi datang kepada tukang sihir, dukun itu ada 3. Ada yang hukumnya kafir kalau dia membenarkan. Kalau hukumnya sekarang cuman iseng sholat 40 malam tidak diterima, tapi kalau ingin mendakwainya, ingin iqamatul hujjah, maka dia mendapatkan pahala. Nah, ini soal menyembuhkan sihir dengan sihir. Ada sebagian ulama yang membolehkan, tapi kebanyakan mereka melarangnya karena menghilangkan sihir dengan sihir. Orang yang terkena sihir itu tetap minta bantuan kepada jin, syaitan yang nanti akan mendatangkan murka Allah. Maka Syekh bin Baz berkata, adapun pengobatan dengan cara yang dilakukan oleh tukang sihir, yaitu dengan mendekatkan diri kepada jin, disertai dengan penyembelihan hewan atau cara pendekatan diri yang lainnya, maka semua itu tidak dibenarkan karena termasuk perbuatan syirik paling besar yang wajib dihindari, makanya tidak boleh. Nah, hukuman bagi tukang sihir nih, antum lihat halaman 142. Kata Syekh Utsaimin nih, pendapat yang menyatakan bahwa tukang sihir wajib dihukum mati merupakan pendapat yang sesuai dengan kaidah syariat, karena mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Bahkan kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar, sehingga wajib bagi penguasa untuk membunuh mereka, dan tidak boleh bagi penguasa untuk menunda-nunda hukuman mereka. Makanya pada zaman Umar bin Khattab itu dititahkan, diinstruksikan, bunuhlah tukang sihir di mana saja kalian temukan. Masya Allah. Makanya aman. Nah, ini terapi-terapi antum pelajari. Intinya gini, innallaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Tidaklah Allah itu menjadikan kesembuhan di dalam sesuatu yang diharamkan. Kenapa? Karena Masya Allah, obat yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah dan melalui alam semesta sudah lengkap. Ini ada ruqyah, berzikir dengan mendekatkan diri kepada Allah, pengobatan dengan resep medis, ada madu, haba sauda, minyak zaitun, tapi nggak usah dicampur-campur. Ya, haba sauda aja, jangan dicampur. Ini apa? Laos, ya, ketumbar, merica, nanti jadi apa? Ya, itu. Emang mau bikin nasi lemak? Ya, minyak zaitun, itu Masya Allah. Itu. Ini aja, mandi bersuci terapi aroma. Ya, mungkin yang lebih bagus itu menggunakan minyak atau air mawar. Itu bagus sekali, dicampurkan dengan zam-zam. Bekam, karena bekam itu pada intinya, karena rata-rata syaitan itu bersama aliran darah yang kotor terutama. Makan 7 butir kurma ajwa. Nih, pengobatan perpaduan antara resep syariah dengan medis. Terapi dengan sholat, berdoa menghadap Allah sungguh-sungguh, sabar terhadap ketentuan takdir, menjenguk orang sakit dan menghiburnya. Ini juga jenis dari pengobatan. Bersedekah, Masya Allah, banyak orang yang terkena penyakit aneh-aneh ternyata dari apa? Pelit. Ya, pelit. Dicari ini sebabnya nggak ada, ini sebabnya nggak ada, semua nggak ada, santet juga nggak, sihir nggak, ternyata apa? Pelit. Maka obatnya apa? Sedekah. Beriman dengan perkara gaib. Tuh. Terus Al-Quran adalah penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, siapapun yang tidak bisa sembuh dengan Al-Quran, maka sulit untuk sembuh dengan yang lainnya. Dan dengan puncak obat aja nggak bisa. Nah, di sini ada terapi itu ada 2 macam. Sebelum terkena itu caranya
Yaitu preventif membaca ayat kursi setelah selesai sholat waktu, ya, sholat 5 waktu. Terus kemudian membaca zikir-zikir setelah apa? Setelah sholat 5 waktu. Atau membaca ayat kursi sebelum tidur. 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali, terus kemudian diusapkan ke tubuhnya. Ini terapi sebelum terkena. Nah, berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Terapi dengan kurma ajwa tadi, yang terus terapi pasca terkena sihir. Bacaan-bacaan ya sangat banyak sekali, di antaranya Allahumma rabban nas idhabil ba'sa ishfi antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqma. Baik. Doa yang dibaca Jibril ketika meruqyah Rasulullah, yaitu bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfik bismillahi urqika. Ini doa yang dibaca oleh Jibril ketika meruqyah Rasulullah setelah Muawwidzatain. Adapun untuk menemukan tempat sihir, ada cara, di antara sekian cara pengobatan sihir adalah mencari benda sihir tersebut. Gimana caranya? Satu, dengan diperlihatkan lewat mimpi. Kadang-kadang orangnya itu ditampakkan di mimpinya. Yang kedua, diberi taufik oleh Allah pada saat mencari tempat itu, Masya Allah cocok, pas. Yang ketiga, mengetahui tempat sihir lewat perantaraan jin. Artinya, si yang terkena sihir ketika kesurupan itu ngomong, bercakap bahwa si fulan mengganggu saya dengan ini. Betul, itu pernah ada orang yang kesurupan saat haji saya bimbing. Itu puncaknya ketika lempar jumroh, itu jatuh pingsan. Sambil pingsan dia mengatakan batu. Apa ini batu? Apa batu yang ada dilempar jumroh? Terus betul setelah nyampe ke tempat, kita periksa di tubuhnya. Di sakunya nggak ada, kaos nggak ada ini. Ternyata ketemu di kaos, di katok dalam. Subhanallah, diletakkan di celana dalamnya. Setelah diambil, saya ruqyah sadar. Masya Allah. Setelah saya tanya, Pak, kenapa bawa seperti ini? Ya Pak Ustadz, ini tolong Pak Ustadz jangan dibuang. Ini saya nyewa dari kiai untuk per kontrak TKI ini 2,5 juta. Tahun 96 dulu. 96, 97 itu kontraknya 2,5 juta per pulang cetor 2,5, pulang setor 2,5. Masya Allah. Seperti itu. Nah, ketiga berobat dengan bekam. Terus ruqyah syar'i untuk semua gangguan. Ini surat Al-Fatihah. Antum bisa pilih salah satunya, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Nah, terus kemudian surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Thaha. Nah, ruqyah syar'i untuk kesurupan jin. Nah, antum bisa pilih ayat-ayatnya, caranya juga, ya. Ini penting ketika meruqyah ini antum. Hendaknya doa dan zikir ruqyah berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah atau doa-doa yang mubah. Hendaknya tidak mengandung bacaan-bacaan mantra atau rumus yang tidak bisa dipahami maknanya. 3, hendaknya tidak meyakini bahwa ruqyah menjadi sebab utama kesembuhan, tapi yang menyembuhkan hanya Allah. 4, orang yang diruqyah termasuk orang yang beriman kepada Allah. Nggak ada faedah meruqyah orang kafir. Ya, ada orang non muslim diruqyah, untuk apa? Dia aja udah setan. Ya, setannya pergi dia ada. Ya.
hendaknya dengan doa-doa dan zikir-zikir dari Al-Quran dan Sunnah, dan doa-doa biasa dengan bahasa Arab. Hendaknya orang yang meruqyah bukan termasuk orang yang sesat dan menyimpang. 7. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah, tidak cari upah. Makanya ruqyah itu jangan ditekuni sebagai profesi menghasilkan uang. Biar antum ikhlas. Artinya apa? Antum lihat ada orang kesurupan, ada waktu antum ruqyah, tidak ya sudah. Suruh ruqyah dirinya sendiri. Jangan dibikin orang itu tergantung sama ustaz, tukang ruqyah. Akhirnya apa? Tukang ruqyahnya tidak punya waktu, padahal jinnya itu masuk setiap waktu, setiap masa. Dia ruqyah sebulan sekali, jinnya tiap detik masuk, kalah. Dan kadang-kadang ketika masuk ke rumah ustaz, jinnya keluar. Alhamdulillah udah sembuh. Emang tahu jinnya, ini ustadznya, jinnya masuk keluar. Bahkan Masya Allah, jinnya itu bisa aja nunggu di depan rumahnya ustadz. Tunggu tuh, nanti pulang lagi, masuk lagi. Kenapa? Karena tidak ada benteng. Beda kalau antum ruqyah sendiri, karena terbentengi dengan sendirinya. Terus terapi menghilangkan pengaruh susuk ini ya penting. Barangkali ada yang main susuk dulu ya. Hendaknya orang yang ini bertaubat kepada Allah, hendaknya dia menyesali, terus bertekad kuat untuk kembali kepada Allah dan cinta kembali kepada kebenaran dan benci kepada kebatilan. Ini penting sekali ya. Nah, terapi menghilangkan pengaruh benda bertuah, taubat, sebelum benda itu dibuang, dilenyapkan, harus diruqyah. Apabila zimat atau raja berbentuk tulisan dibakar. Kalau benda dibuang ke lautan atau sungai atau ditanam, jauhkan dari jangkauan manusia. Jangan membuang benda-benda itu di tempat kotoran, WC, toilet, karena jinnya biasanya marah. Ya. Cara meruqyah, bacalah ayat-ayat untuk ruqyah tadi. Nah, terapi ain ini Pak, ain ini penting. Adapun tanda orang yang kena penyakit ain, biasanya pada umumnya kepalanya sering pusing, wajah sayup menguning, banyak keluar keringat dingin, sering kencing, banyak sendawa dan menguap, susah tidur. Tapi hadirin sekalian, ketika kerja ngantuk terus. Tapi kalau disuruh tidur susah. Tapi bawaannya kemana-mana apa? Maunya tidur terus. Nah, itu masalah itu. Kurang nafsu makan, kedua tangan dan kedua kaki sering basah atau sering kesemutan. Dan suka kesemutan, jantung sering berdebar-debar, sangat ketakutan yang tidak wajar, sangat marah, sangat emosi yang tidak wajar, hati gampang gundah dan dada mudah sumpek, sakit pada punggung bagian bawah atau di antara dua belikat, dan mengigau pada malam hari. Bisa saja tanda-tanda ada semuanya atau sebagainya, tergantung kuat dan tidak pengaruh ain. Ya, agar terhindar ya, caranya terapinya ini untuk baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Tapi ada cara pengobatan. Antum lihat halaman 168 dari Imam Az-Zuhri yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim. Ini caranya gini. Ini terakhir ya. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, untuk mengobati orang yang kena penyakit ain, ambil bejana terbuat ini yang dikasih air, dan airnya jangan menyentuh lantai. Kalau bisa tetap dibawa oleh seseorang atau minimal di meja. Kemudian setelah itu dia celupkan tangan kanannya yang mengindap ini, berarti nyari orang yang kena dulu. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk menuduh. Jadi menuduh orang yang halal bahkan sunnah, ini menuduh orang yang kena penyakit ain. Ada di antara kalian yang ingin membunuh saudaranya, tolong siapa yang tadi
Ya, kan? Tolong sekarang siapa yang mengganggu pandangannya si teman ini? Ya. Setelah itu dicelupkan tangan kanan, dikumurkan, kemudian air dibalikkan ke dalam bejana, lalu dibuat untuk apa? Mengusap ya, ke mukanya. Kemudian dicelupkan tangan kirinya, lalu dioleskan ke lutut sebelah kirinya. Ya. Kemudian air diambil ke sebelah bawah dalam sarungnya. Sudah. Setelah itu sisa airnya disiramkan kepada orang yang kena, tuh, yang sakit, yang akibat pandangan mata jahat tadi. Insya Allah dengan cara seperti itu sembuh. Ini cara, ada lagi, karena zaman sekarang nuduh orang itu susah. Iya tidak? Karena orang sekarang kalau dituduh pasti emosi. Ya. Ya, dan tidak akan terima. Nah, di sana ada cara yang dikasih oleh para ulama. Antum cari bekas-bekas pakaiannya, kopiahnya terutama. Kenapa? Kopiah ini paling sering kena keringat. Kemudian diperas ke dalam bejana, airnya disiramkan. Atau kalau tidak, benda yang paling sering dipegang di rumah apa? Pegangan ini apa namanya, pintu. Itu dibasuh, ya, disiramkan. Dengan cara seperti itu, intinya begini. Orang tersebut harus diambil bagian daripada aroma tubuhnya sama apa? Sama keringatnya. Kemudian ditempelkan, disiramkan kepada orang yang terkena itu. Maka insya Allah. Dan aroma seseorang itu subhanallah. Makanya Nabi Ya'qub ketika mendapati Nabi Yusuf itu masih hidup, inni la ajidu riha Yusuf. Masya Allah. Sungguh aku telah menemukan bau badannya Nabi Yusuf. Bau badan seseorang itu ada sesuatunya. Kayaknya diantaranya bisa digunakan untuk terapi kesembuhan penyakit ain. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup. Kita telah tuntas membahas sihir, macam-macam sihir, makna daripada sihir secara bahasa istilah, hakikat daripada sihir, dan yang tidak kalah pentingnya cara terapi kita untuk menghindar tindakan sebelum kena, setelah kena, dan penyakit-penyakit rohani yang lainnya, termasuk di antara yang paling fenomenal adalah ain. Karena Rasulullah SAW mengatakan, sepertiga dari umatku yang masuk liang kubur adalah kena penyakit ain. Rasulullah yang mengatakan, itu hadisnya saya turunkan. Sepertiga, Masya Allah. Di banyak. Ya, dalam hadis yang lainnya Rasulullah, al-ainu haqqun. Untuk lihat halaman 167. Ain itu hak. Walau kana syai'un sabiqun al-qadar. Andaikan ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Masya Allah. Andaikan, tapi gak ada. La sabaqathul ain, maka penyakit ain itu bisa. Fa idzastaghsaltum faghsilu, kalau diminta mandi, mandilah. Nah, itu antum lihat di dalam firman Allah halaman sabda Rasulullah halaman 165. Aksaru man yamutu min ummati ba'da kitabullah wa qada'ihi wa qadarihi bil anfus. Kebanyakan umatku yang mati setelah ketetapan Allah, qada dan takdirnya adalah akibat penyakit ain. Allah. Tapi kita jarang menyadari. Makanya ikhwas sekalian, subhanallah, kadang-kadang seorang itu sakit, sebelum sakit mengalami penyakit yang aneh, yang sulit untuk diobati. Ya. Padahal medis itu kayak apa, temuan-temuan farmasinya, tapi Masya Allah, ternyata ini kata Rasulullah. Dan Rasulullah tidak mungkin mengatakan sesuatu yang dusta. Rasulullah SAW tidak mungkin mengatakan sesuatu yang mengada-ada.
Dan hadis ini di dalam silsilah ahadits sahihah dan disahihkan juga oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dihasankan. Rasulullah mengatakan apa? Aktsaru man yamutu min ummati. Kebanyakan umatku itu mati ba'da kitabillah, setelah ketetapan Allah, wa qada'ihi qada'nya, wa qadarihi qadarnya, bil anfus dengan ain. Wallahu a'lam. Ada yang tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi saya kata antara sihir adalah mempercayai bahawa bintang yang mengatur segala urusan kan. Jadinya saya tanya di sini, kalau contoh penentuan tarikh untuk melakukan sekian dan sekian, itu pun termasuk juga ke dalam sini penentuan tarikh, macam kita kena buat suatu perkara tu, perkara besar, jadi kita kena buat tarikh ni. Kalau tak boleh tarikh ni, tarikh lain, tapi tak boleh di luar tarikh yang dicadangkan lah. Kalau tidak, tak jadi. Macam mana tu Ustaz? Adakah itu masuk dalam Pengobatan. tak, dia macam penentuan tarikh. Adakah macam tarikh besar kan? Tarikh besar Untuk apa? Jadual pendidikan. kan dia Maknanya kalau nak buat satu program, dia tentukan melalui tarikh. Maknanya ada orang yang tengok, macam ahli falak, dia tengok tarikh sekian-sekian, okay, sesuai untuk buat program ni. Oh, kalau itu berarti menyandarkan untung sial kepada tarikh. Dan itu tak boleh. Karena semua hari, semua tarikh itu bagus untuk bekerja, untuk berobat, untuk menentukan apa aja. Cuman di antara yang sekian bagus itu yang paling bagus Jumat. Karena Rasulullah mengatakan apa? Inna min afdhali ayyamikum yaumul Jum'ah. Rasulullah yang mengatakan. Untuk yang lainnya Rasulullah tak mengatakan. Makanya kita mengatakan bahwa di antara sekian hari yang paling afdal adalah Jum'ah karena hadis Rasulullah SAW. Tapi untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jam sekian, tarikh sekian, tak ada. Semua tarikh itu sama, semua jam itu sama, semua masa itu sama. Tidak ada yang buruk, semuanya baik. Tapi di antara sekian yang paling baik adalah Al-Jum'ah, dan di antara Jum'ah yang paling baik kata para ulama ba'dal asri. Makanya tempat itu mustajab untuk doa. Contohnya solat, semuanya baik. Tapi di sana ada solat yang paling baik, yaitu solatul wusta. Dan para ulama mendasarkan pada hadis Rasulullah SAW, yaitu solatul asri, solatul wusta. Ada lagi? soalan kedua. Ya. Ada syubhat yang disebabkan sekarang kata boleh mempelajari sihir, tapi yang diharamkan ialah melakukan sihir. Tapi kalau mempelajari sihir tak mengapa. Apa pandangan Ustaz? Kalau memang mempelajarinya untuk membantah, tak mengapa. Makanya Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Semua manusia bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Saya saja yang menanyakan tentang keburukan. Makhafata ayyudrikani, karena takut saya melakukan. Berarti ta'allamtu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya mempelajari keburukan bukan untuk keburukan, tapi supaya terjaga dari keburukan. Tak mengapa. Ya. Jadi di situ innamal a'malu binniyat. Paham? Okey. Ada lagi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz ada menyebut tadi berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Ustaz menyebut yang mengajarkan sihir itu ialah syaitan-syaitan kan? Ya. Tapi dalam ayat ni juga dia ada menyebut mereka mempelajari dari kedua malaikat yakni Harut dan Marut. Jadi
Boleh Ustaz perjelaskan adakah Makanya di sini kita luruskan lewat tafsir. Kalau kita hanya sekedar membaca sekilas terjemahannya, memang seperti itu. Tapi kalau kita baca di dalam tafsir At-Tabari, para ulama menguatkan di antara beliau bahwa malakain maksudnya adalah Jibril, Mikail. Makanya ma di situ bukan ma wasal, tetapi man nafiyu, penafian. Tapi kalau sekarang kita katakan ma ini adalah ma yang sifatnya itu menyambung, maka wa ma unzila 'alal malakain bi Babil, Harut Marut ini badal kepada malaikat. Paham? Tetapi para ulama di antara Imam At-Tabari menegaskan ayat ini konteksnya itu kan ingin membersihkan dari dua malaikat, dari Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman itu dituduh oleh orang-orang Bani Israel mengajarkan sihir. Jadi kami ini tahu sihir, dulu belajar dari Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman itu meninggalkan buku. Dan Nabi Sulaiman mendapatkan sihir itu wahyu dari Allah yang bawa Jibril, Mikail. Oh tidak, yang mengajarkan sihir itu setan, namanya Harut Marut, bukan malaikat. Jibril dan Mikail. Itu makna secara lengkap ayat tersebut. Makanya di sini ada taqdim wa takhir kalau menurut Imam At-Tabari. Ada yang diawalkan yang harusnya akhir, ada yang di akhirnya harusnya diawalkan. Dan itu semua terjadi di dalam tata bahasa Arab. Karena untuk apa? Untuk menjaga apa? Al-badi'ah, yaitu apa? Al-balaghah, keindahan Al-Quran. Makanya kita baca wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Itu satu. Allah menegaskan bahwa yang mengajarkan sihir itu syaitan. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin. Berarti wa ma unzila, ma di sini adalah nafi, sebagaimana wa ma kafara nafi. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut. Harusnya walakinna syayatin kafaru bi Babil Harut wa Marut wa ma unzila 'alal malakaini, dan seterusnya. Ini namanya taqdim wa ta'khir, untuk menjaga apa? Balaghah dan apa? Indahnya Al-Qur'an. Sehingga walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa ma. Untuk lebih rincinya antum baca tafsir At-Tabari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkenaan penyakit ain, apakah punca penyakit ain? Benarkah? Gimana? Apakah punca penyakit ain? Apa? Punca. Penyebab penyakit ain. Oh, sebab penyakit ain. Oke, gini. Sebab penyakit ain itu berasal dari pandangan orang yang hasud sudah klimaks kronis, sehingga pandangannya itu seperti mengandung racun. Seperti racun bisa ular ketika menggigit orang yang digigitnya. Cuma di sini secara gaib. Dan Masya Allah Pak, ini wakil, contoh aja. Kucing itu ada kalau melihat tikus bisa jatuh. Masya Allah. Itu makhluk yang lain. Coba bayangkan. Ada tidak itu? Ada. Jenis kucing kalau melihat tikus
tikusnya bisa jatuh. Antum sekarang pernah nggak dilihat orang terus kemudian terjatuh? Ya, jalan, terus kemudian ada orang lihat jatuh, pernah nggak? Itu bagian daripada penyakit ain, tapi ringan. Makanya wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Orang-orang kafir dulu ketika memandang Rasulullah dengan pandangan ain hasud, hampir menggelincirkan kamu Rasulullah. Tuh, lihat. Berarti pandangan ini ada sesuatu. Apalagi disertai hasad, iri, benci yang sangat, maka pandangan itu makin beracun, membuat orang yang dilihat itu sakit, membuat orang yang dilihat itu bisa bahkan penyakitnya muncul, kulitnya berubah, rusak, mukanya rusak, dan yang lainnya. Masya Allah. Dan itu terjadi. Sekali lagi. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ustaz, tentang berkenaan dengan jumpa araf ataupun kahin ni, kalau tujuan dia untuk penyelidikan, adakah dibenarkan? Mana? Apa dukun untuk research, buat research. Oh, saya katakan tadi, orang yang mendatangi dukun ada 3. Mendatangi di dalam rangka untuk membenarkan apa yang dikhabarkan berupa perkara gaib. Itu kafir terhadap ajaran Nabi Muhammad. Yang kedua, datang di dalam rangka untuk hanya sekedar iseng, tanya-tanya aja, main-main. Maka ini sholatnya tidak diterima 40 hari. Tapi kalau datangnya untuk iqamatul hujjah, untuk menjelaskan yang benar dan yang salah, termasuk riset, maka dibolehkan. Umumnya antum S2, punya tesis, judulnya apa? Pengaruh perdukunan pada tingkat turun naiknya perekonomian keluarga. Oh, Masya Allah. Riset, kedukun, tanya tentang cimat-cimat yang suka dipakai untuk meningkatkan atau mengganggu perekonomian orang, yang ganggu kedainya, restorannya dan yang lainnya. Oh, ini cimat ini, cimat ini, cimat. Jadi sih berarti yang untuk menaikkan perekonomian, perdagangan, jenis azimatnya 1, 2, 3, 4 yang suka mengganggu, menurunkan ini semua. Nah, ini bisa untuk riset khusus untuk mencari azimat-azimat yang bisa memisahkan suami istri, bisa mengakorkan ada sendiri, memisahkan ada sendiri. Itu pengaruh-pengaruhnya. Nah itu ya, dibolehkan. Satu lagi Ustaz, berkenaan dengan merawat menggunakan bahan yang bersifat alami ni pada orang yang kesurupan ni, selain daripada apa yang termaktub dalam sunnah, contohnya di Malaysia kita gunakan konteks penggunaan limau ataupun garam atau lada hitam, adakah dibenarkan? Ya, coba dijelaskan. Jadi kalau berubat, orang yang kena sihir, yang berubat tapi guna limau, garam, lada hitam, boleh dibenarkan? Pengobatan dengan garam, limau, lada hitam. Untuk penyakit apa itu? Yang kesurupan. Kerasukan. Allah, kesurupan? Enggak ada dasarnya. Karena di sini sudah pakai empirik, harusnya ilmiah. Pernah ada orang yang orang yang kena gangguan sihir, diobatin sebelum saya ruqyah. Dia sedang keluarganya cari dukun, disuruh untuk apa? Nyari pisang emas. Paham pisang emas ada? Di sini. Pisang emas. Terus nyari kutunya kebo. Tuh, kutu kebo yang lagi kenyang-kenyangnya makan. 7 diulek jadi satu dengan pisang
pisang kebo tadi, ini pisang mas tadi, terus dimakan. Astagfirullahaladzim. Ini jangan-jangan mati, betul 2 hari mati dia. Ya, Mas ajib. Ternyata dia itu tidak kena gangguan sihir. Ana dipanggil, setelah saya teliti ini adalah gejala kanker kronis. Betul kanker. Perutnya udah segini. Masya Allah, kanker ini. Saya bilang, Pak, kanker. Menguning semuanya. Setelah betul dicek oleh dokter, kanker. Dikasih pisang emas sama kutunya kebo. Matilah cepat. Ya, ya. Ini semuanya tidak ilmiah. Apa hubungannya sekarang? Termasuk tadi jeruk, limau, terus lada hitam, terus garam. Sekalian aja ketumbar. Kenapa? Tadi dikasih ketumbar sekalian. Ya? Iya. Masak kari. Ini semuanya adalah igawan dukun. Yukhayyalu ilaihim, dikhayalkan seakan-akan itu nanti menyembuhkan, padahal semuanya adalah penyakit. Baik. Baik, insyaallah kita berjumpa di kesempatan lain. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.